Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Philip Ferdi. Udah lama nggak ketemu dan kali ini gue akan bahas salah satu saham yang konon katanya orang-orang ini udah jatuh dan katanya udah dibuang-buangin dan udah turun sekitar lebih dari 20%. Nah, saham yang akan gue bahas hari ini adalah Smartfren, dan kenapa menurut gue ini adalah saham menarik akan gue jelaskan. Tapi pertama-tama ada baiknya kita tinjau dulu secara industri sebenarnya Smartfren ini dan industri telco secara garis besar tuh seperti apa ya. Oke, secara garis besar sebenarnya industri telco ini sedang mengalami perubahan, yaitu sekarang fokusnya itu ada di data, yaitu data itu menjadi tambang emasnya perusahaan telco. Seperti kita bisa lihat ya di sini teman-teman, telco di Indonesia penggunaan datanya itu satu orang satu bulan itu rata-rata sudah mencapai 14,4 giga. Bisa disimpulkan bahwasannya satu orang Indonesia yang pakai smartphone itu minimal konsumsi data 10 giga. Sebenarnya ini potensi banget ya teman-teman, karena ini bisa naik sampai di atas 2 kali lipat. Jadi dari 14 giga itu bisa naik menjadi 20 atau bahkan lebih dari itu, misalnya bisa 20 30 giga. Nah, ini potensi untuk growth engine untuk perusahaan-perusahaan telco. Oke lah, sekarang kita tahu data itu lagi kembang-kembang banget. Nah, gimana sih itu translate atau diterjemahkan menjadi revenue? Secara garis besar untuk perusahaan-perusahaan telco, satu orang Indonesia itu rata-rata menghabiskan untuk satu bulan itu 32.000 sampai 44.000 per orang per bulan. Itu secara garis besar. Nah, jumlah itu untuk revenue per usernya atau per penggunanya itu cenderung konstan, kadang turun kadang dia naik, tapi dia ada di sekitaran di angka 30 ribuan sampai 40 ribuan. Nah, dari manakah angka itu? Sebenarnya bisa kita lihat di sini sebagian besar itu didorong oleh pertumbuhan yang namanya data, yaitu pertumbuhan konsumsi data tuh tinggi banget, cepet banget. Yang kita bisa lihat di gambar kedua di sebelah kanan, itu tumbuhnya cepetnya bukan main, tapi di saat bersamaan rate per data per gigabyte itu juga turun, atau data yieldnya bisa kita lihat ya teman-teman, ini turun terus tapi udah mulai mendatar. Nah, ini potensinya adalah ada regulasi soal harga minimumnya itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat dari katalis regulasi dan di saat bersamaan juga harga data per gigabyte juga udah cenderung turun jauh dan udah datar, jadi kita bisa simpulkan sebenarnya untuk rate per gigabyte itu cenderung untuk datar dan tidak jatuh lebih jauh lagi, malah mungkin ada potensi malah naik, tapi asumsilah kita untuk datar-datar aja. Jadi untuk asumsinya untuk orang Indonesia beli data itu ada di harga 3 sampai 4 ribu rupiah per gigabyte. Ini tolong diingat dan dicatat karena ini data yang sangat penting, 3 sampai 4 ribu per gigabyte per orang per bulan. Oke, sekarang kan tadi kita udah ngomongin soal yang namanya untuk konsumsi data dan asal muasal revenue-nya. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang infrastrukturnya. Secara garis besar cuman ada 5 pemain besar. Sekarang udah jadi cuman ada 4, yaitu Indosat dan Hutchison atau Tri itu udah merge. Kalau kita lihat ya, bisa kita simpulkan sebenarnya ya, bahwasannya untuk frekuensinya dibandingkan dengan subscriber, sebenarnya friend itu potensinya masih tinggi banget. Jadi maksudnya seperti apa? Misalnya kita bayangkan frekuensi itu seperti jalan tol. Jadi kalau misalnya jalan tolnya tuh rame seperti Telkomsel, jadi rasio pengguna terhadap frekuensinya itu akan tinggi ya, yang ada di gambar satu di sebelah kiri ya. Tapi kalau misalnya jalan tolnya masih sepi, itu akan seperti Smartfren. Jadi dia masih potensi untuk acquire atau mengakuisisi pengguna-pengguna baru, karena kita lihat dia di paling kanan, dia paling kecil, jadi dia itu potensinya masih sangat tinggi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke gambar kedua. Ini gambar yang sangat penting ya. Kalau teman-teman lihat frekuensinya Excel dan frekuensinya Friend itu sebenarnya benar-benar match, yaitu adalah mereka saling membutuhkan. Apa yang Excel nggak punya, Friend punya. Apa yang Friend nggak punya, Excel punya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, sebenarnya mereka tuh saling membutuhkan dari satu sama lain, dan ini adalah fakta yang sangat-sangat penting. Kenapa sangat-sangat penting? Karena ini adalah salah satu reasoning yang bisa dipakai kalau misalnya nanti someday mereka mau melakukan merger. Apakah itu akan terjadi? Kita akan bahas selanjutnya, tapi kita bisa lihat sebenarnya Friend ini potensinya tuh intinya masih sangat besar untuk akuisisi customer baru. Nah, apa sih kesimpulannya dari pembicaraan kita? Sebenarnya pembicaraan kita untuk industri itu secara garis besar, satu orang Indonesia itu akan konsumsi 10 giga per bulan dan akan naik minimal 2 kali lipat. Bisa jadi
bisa jadi 20, 24 atau 30 malah mungkin. Nah, tapi harga data per gigabyte itu udah turun jauh banget dan udah turun jatuh dan potensi ya stagnan gitu-gitu aja. Kayaknya sih kalau naik banget sih kayaknya nggak mungkin, tapi paling nggak cenderung stagnan atau paling nggak jatuh lebih jauh. Jadi bisa disimpulkan omset per pengguna itu asalnya dari penggunaan data yang naik terus tiap tahun karena misalnya contohnya seperti pada kasus COVID, yaitu orang dipaksa untuk work from home, belajar dari rumah, semuanya tuh pakai internet. Dan sekarang orang Indonesia tuh udah keranjingan pakai internet, udah kecanduan pakai internet. Nah, disinilah potensi yang ada, yaitu adalah jualan data. Di saat bersamaan juga smartphone ini kan terus naik ya penggunaannya, adopsinya. Nah, jadi dia tuh ada dua katalisnya yang penting, yaitu satu adalah penggunaan konsumsi data yang akan terus naik dan pengguna smartphone tuh juga terus naik terus-terusan. Nah, terus apa sih ini potensinya Friend? Friend itu adalah salah satu operator yang sebagian besar uangnya, revenue-nya itu asalnya dari mana? Dari data, hampir 70% ke atas. Jadi dia adalah yang paling berpotensi untuk mengcapture potensi gold mine tambang emas telco berikutnya, yaitu adalah data. Selanjutnya juga apa yang akan terjadi, potensinya ini ada potensi konsolidasi, yaitu potensi Friend dan Excel merger. Kenapa? Karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Frekuensinya apa yang mereka saling nggak punya itu dilengkapi oleh pihak lain. Terus emang kenapa kalau merger dan frekuensinya bisa nyatu? Itu ibarat frekuensinya itu dia nambah tol, yaitu ada dia satu bisa expand capacity, yang mana setelah dia bisa expand capacity dia bisa nambah lebih banyak user. Dan juga di saat bersamaan sewa untuk frekuensi sama pemerintah Indonesia itu mahal banget. Jadi dengan misalnya mereka merge, mereka akan cost saving. Jadi misalnya harusnya cuma punya dua frekuensi, daripada dia nambah bikin lagi dua yang mana akan keluar duit besarnya minta ampun triliunan, lebih baik pakai punya orang dan barengan aja begitu loh, saring ya patungan lah bahasa gampangnya. Nah, terus so what dengan Friend ini potensi untuk menjadi the next Jio. Buat temen-temen yang mungkin nggak paham Jio itu apa, Jio itu adalah salah satu perusahaan telkom India. Perusahaan ini adalah perusahaan yang agresif banget, dia kasih data gratis, dia kasih internet super murah, sampai customernya itu keranjingan sama datanya Jio dan jadi kecanduan, dan perusahaan telkom yang lain itu pada kena libas, pada hancur semua. Itu terjadi di India dan Smartfren punya potensi seperti itu. Apa kesamaannya? Ya satu adalah dua-duanya itu fokus jualan data. Dua, pricingnya dua-duanya agresif banget. Teman-teman kalau lihat Smartfren itu jualan internet itu paling cuma 3.000 per gigabyte. Terus juga sekarang ada paket-paket unlimited. Efeknya apa? Paket-paket unlimited itu kan ada FUP-nya, yaitu Fair Usage Policy. Fair Usage Policy-nya itu membatasi. Jadi sebelum untuk mencapai suatu titik kuotanya, dia akan dapat internet yang cepat, tapi setelah itu akan dilambatin. Ibaratnya kayak dapat kuota tapi ditambah di saat bersamaan kita dapat bonus misalnya untuk kegiatan yang ringan-ringan seperti WhatsApp. Jadi sebenarnya semacam kuota terbatas dengan bonus free WhatsApp. Itu sebenarnya poinnya dari namanya unlimited, dan itu trennya ke situ. Dan harga untuk paket-paket unlimited yang dengan fair usage policy itu per gigabyte-nya agak lebih mahal, tapi intinya Smartfren ini agresif banget untuk soal data. 3, fiber optik. Apa itu fiber optik? Jadi itulah kabel-kabel yang biasa lihat di rumah yang lewat ya, di tempat-tempat teman-teman rumah itu biasa dicolok jadi IndiHome dan lain-lain. Nah, fiber optik ini penting banget. Kenapa? Karena tower telco itu untuk mentransmisikan datanya antar tower telco itu perlu terhubung ke fiber optik, yaitu jaringan kabel. Jio itu sudah habis-habisan invest besar-besaran untuk fiber optik seperti Smartfren. Smartfren ini kuncinya itu adalah investasi di fiber optik seperti Telkom yang punya IndiHome. Smartfren ini baru mengakuisisi namanya Moratel. Moratel ini salah satu perusahaan fiber optik terbesar di Indonesia. Pemilik Palaparing Barat dan Palaparing Timur itu adalah fiber optik yang menghubungkan Indonesia dari Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Itu luar biasa banget. Itu proyek mahalnya bukan main. Jadi kedua perusahaan ini sangat-sangat investasi agresif di fiber optik supaya jaringan mereka tuh bisa terhubung dan susah untuk dikalahin oleh perusahaan telco lainnya. Dan yang terakhir pastinya adalah kedua perusahaan ini sangat-sangat agresif dengan yang namanya akuisisi pengguna. Dia kasih bonus, dikasih murah, pokoknya benar-benar gencar banget dan besar-besaran. Dia buka outlet di mana-mana, dia lagi juga buka pameran di mana-mana. Pokoknya sadis banget deh ini berdua, dan ini kesamaannya. Lalu potensinya apa sih sebenarnya? Misalnya ya, potensinya adalah Sinarmas Group dengan Smartfren ini kan dia punya Moratelindo. Kalau dia gabung dengan Axiata Berhad Group, yaitu yang punya Excel,
dia itu akan punya network yang besar banget. Usernya udah di atas 70 juta orang. Dan juga kalau misalnya Axiata ini XL berhasil mengakuisisi Link, yang mana Link itu adalah jaringan kabel untuk di kota-kota besar yang berpenduduk menengah ke atas. Dia bisa digabungkan dengan Moratelindo yang mana punya kabel juga banyak juga, itu akan menjadi raksasa yang bisa men-challenge Telkom dan IndiHome-nya. Di saat bersamaan, strategi untuk mencari revenue dari data itu akan semakin lancar karena didukung oleh fiber optik. Nah, fiber optik inilah yang membuat strateginya itu jalan. Kalau nggak ada fiber optik nggak bisa jalan. Kenapa? Data perlu kabel gitu. Walaupun butuh tower Telkom, tapi juga butuh kabel. Nah, kabelnya inilah yang sangat penting. Lalu apa efeknya? Hopefully mereka akan memenangkan perang data dan menjadi the next Jio, yaitu adalah Telkom company yang sangat besar seperti di India yang menjadi raja data. Oke, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bagian soal tentang valuasinya make sense atau nggak make sense. Oke, teman-teman, mungkin diingetin kembali bahwasannya satu orang itu memakai paling nggak 10 giga dan 1 giga harganya sekitar 3 sampai 4 ribu ya. Ini kita coba praktekin langsung hitung-hitungannya gampangnya. Nah, untuk smartphone sendiri, setahu saya untuk sampai tahun 2021 ini, sampai udah mau akhir 2021, dia paling nggak sudah punya member di atas 30 juta. Ya, let's say kita bilang lah 32 juta. Yang mana satu orang diantaranya itu mengkonsumsi 11 giga per bulan ya. Dan satu orang itu mengkonsumsi harga per konsumsi gigabyte-nya itu 3.200 per gigabyte ya. Jadi sebenarnya kalau gitu bisa kita simpulkan orang Indonesia itu biaya pemakaiannya itu untuk data itu di harga 35.200 ya. Ini cuma 11 dikali 3,2 gampang ya. Lalu setelah itu kita kalikan dengan jumlah penggunanya dan dikali 12 bulan, maka kita dapat angka sekitar 13 triliun. Jadi potensinya dengan 32 juta orang ini bisa menghasilkan revenue-nya atau omsetnya itu 13 triliun. Nah, let's say lah perusahaan telco itu marginnya tebal-tebal di atas 35% semua, karena begitu infrastrukturnya ada, biayanya tuh sebenarnya sedikit kecuali bayar frekuensi. Sewa frekuensi itu mahal banget. Jadi semakin frekuensinya bisa dimanfaatkan dengan banyak orang, maka margin mereka akan semakin tebal. Ini bisnis yang sangat membutuhkan economics of scale. Semakin banyak semakin bagus. Let's say sekarang margin mereka untuk EBITDA marginnya 39%, maka EBITDA-nya itu 5,3 triliun ya, teman-teman. Jadi dengan EBITDA 5,3 triliun, kalau kita misalnya pakai multiples, let's say ada di angka 7,9 udah mendekati 8, maka PV of enterprise value-nya itu bisa 41 triliun. Oke, let's say lah. Dia itu butuh capex, yaitu capex besar-besaran, yaitu paling enggak kalau dilihat dari hari ini dia butuh paling enggak sekitar 15 triliun lagi untuk mencapai level sama dengan Excel. Nah, dengan dia keluarin capex 15 triliun itu di sini ya, 15.000 tower dikali satu towernya 1 miliar, yaitu jadi total 15 triliun, itu bisa mendapatkan user 24 juta user untuk 8 tahun ke depan. Sebenarnya kalau untuk company-nya menargetkan itu untuk bisa dapat 8 juta per tahun, tapi kayaknya nggak sebanyak itu juga lah, paling ini cuman ya 3 juta lah, 3 juta untuk 8 tahun ke depan. Nah, untuk di masa depan konsumsi data itu harganya akan semakin murah ya. Dalam kasus ini kita coba lagi hitung untuk di masa depannya tuh seperti apa. Setelah capex dia akan mendapatkan member atau user sebanyak apa. Jadi harga per usernya itu kita dapat 68.000 per bulan. Jadi setiap orang itu akan keluar duit 68.000, yang mana mereka konsumsi data bisa 2 kali lipat seperti riset yang kita baca sebelumnya, yaitu bisa 10 kali bisa kali 2,7 dari konsumsi hari ini, yaitu di angka 11, dan juga untuk per giganya itu keluar 2.500, yang mana dia akan untuk rata-rata orang Indonesia akan mengeluarkan uang 68.000. Nah, uang 68.000 itu cukup affordable. Kenapa? Karena pendapatan orang Indonesia akan terus naik dan kebutuhan data itu akan juga semakin naik, dan data itu sudah akan menjadi kebutuhan pokok. Jadi misalnya nih dengan asumsi dengan keluar duit 68.000 itu paling cuman sekitar 2-3% dari pendapatan rata-rata per bulan orang Indonesia gitu. Misalnya orang Indonesia pendapatan per bulannya 2 juta gitu, kan tiap tahun naik. Nah, kalau kita hitung-hitung, kita adjust dengan inflation, maka itu paling cuman 2,5%-an lah. Jadi sebenarnya itu sangat affordable untuk orang Indonesia dan sangat masuk akal.
Sekarang kita coba deh lihat EBITDA marginnya itu 54%. Kenapa dari mana ke angka 54%? Kalau misalnya biayanya ini kita jumlahin ya, 8 ditambah 9 triliun itu sama dengan 17 triliun. Nah, 17 triliun itu adalah kurang lebih biaya yang dikeluarkan oleh Excel tuh kurang lebih 16 sampai 17 triliun. Jadi untuk dengan user yang kurang lebih sama, maka dia mendapatkan biaya 17 triliun yang mana EBITDA-nya ya cukup make sense lah, cukup masuk akal. Nah, tapi kemudian kita harus lanjutkan dengan kita kali EBITDA-nya. EBITDA-nya kita kali dengan multiples-nya. Masih sama multiples-nya. Nah, multiples-nya itu lalu kita present value-kan ke masa kini. Nah, kenapa di masa kini? Karena ini adalah target revenue atau target EBITDA dan enterprise value-nya yang di 8 tahun dari sekarang, yaitu di present value-kan ke masa kini, yaitu jadi 34 triliun. Nah, kalau kita jumlahkan, sebenarnya enterprise value-nya itu sudah 76 triliunan. Di saat bersamaan, perusahaan ini pasti bangun data center. Nggak mungkin nggak, semua pemain telco pasti bangun data center, dan ini potensinya gede banget. Nggak mungkin mereka nggak lihat itu, dan nggak mungkin mereka nggak merencanain ke situ. Lalu, jangan lupa juga kita tambahkan investasi di Moratel. Investasi di Moratel itu cuma 20%, tapi ini penting, sangat-sangat penting, karena ini adalah strategi mereka. Kalau nggak ada Moratel nggak bakal jalan ini semua. Ya, let's say investasi seharga 3 triliun. Nah, sampailah kita di harga atau di market cap-nya 48 triliun. Jadi kurang lebih kalau kita hitung dengan saham beredar hari ini, itu harga sahamnya Rp157 gitu. Jadi kalau di harga 100 itu masih cukup ya affordable lah, cukup make sense lah. Nah, langkah selanjutnya adalah ini kan kalau tidak merger dengan Excel. Kalau tidak merger dengan Excel itu harganya 48 triliun. Sekarang itu ada di angka per hari ini, kalau nggak salah tadi saya cek itu 31 triliun. Jadi sebenarnya upside-nya tuh masih tinggi banget. Sekarang let's say kita gabung deh Excel dan Friend. Oke, sekarang kita masuk ke hitungan kalau misalnya Excel dan Friend digabung. Friend itu kan tadi membernya atau usernya ada 30 juta, Excel itu ada 59 juta. Jadi kalau digabung ada 91 juta, dan kita masih memakai asumsi yang sama, satu user ada 11 giga pakai per bulan, dan juga 1 giganya ada 3.200. Jadi per bulan orang habis 35.200. Nah, dari 35.200 ini dikalikan dengan jumlah user, dapatlah kita bisa revenue gabungannya itu sampai 38 triliun. Dari 38 triliun EBITDA marginnya 50%-an. Maka kita bisa mendapatkan EBITDA-nya itu 19 triliun. 19 triliun itu dikali dengan multiples-nya, yaitu multiples-nya di sini itu masih sama 7,9. Lalu langkah selanjutnya adalah ini kita simpan dulu angkanya, yaitu 153 triliun adalah untuk existing user. Nah, tapi di masa depan kan dia akan kembang, dia akan ekspansi, dan juga dia akan lakukan akuisisi user besar-besaran. Maka dari situ kita harus hitung. Nah, tapi dalam kasus ini kalau digabungkan akuisisi user itu tidak akan seagresif sebelumnya. Yang tadi itu 24 juta, sekarang paling cuma 16 juta. Kenapa? Karena sebagian user yang mau diakuisisi pada situasi Friend itu nggak merger itu sudah terakuisisi, udah dapet lah dari Friend. Jadi dia nggak rebutan pangsa pasar sama Excel. Sini ada 16 juta user paling nggak. Jadi untuk 8 tahun, 1 tahunnya itu 2 jutaan. Dari mana asal angka 2 juta? Kalau tadi kan 3 juta. Jadi paling nggak 1 jutanya itu yang dia harusnya rebut dari punya Excel, dia sudah miliki. Jadi dia nggak mencaplok pangsa pasar itu. Jadi dia udah dapat ya di sebelah sini. Masih sama asumsinya, revenue-nya jadi 13 triliun, EBITDA-nya itu 50%-an, maka kita mendapatkan enterprise value-nya 55 triliun. Lalu jangan lupa untuk di present value kan, karena ini di masa depan, yaitu mendapatkan present value enterprise value-nya 22 triliun. Lalu kita jumlahkan, maka kita mendapat angka 175 triliun untuk enterprise value-nya. Nah, ini ada sedikit yang bagian penting juga adalah jangan lupa ini kan akuisisi, dan kita akuisisi itu kan kita harus keluarkan uang untuk membeli Excel. Nah, harga Excel asumsikanlah di akuisisi sahamnya itu di angka 37 triliun. Kalau misalnya di akuisisi di angka 37 triliun atau let's say ini 40 triliun deh, di akuisisi di 40 triliun, maka market cap-nya itu gabungan keduanya itu bisa mencapai 111 triliun. Bayangin 111 triliun. Bedanya jauh banget kan? Jadi dengan market cap 111 triliun, kalau dua company ini digabung, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, ini bisa 1 tambah 1 bisa sama dengan 3. Inilah kehebatan dari merger dan akuisisi, yaitu ini akan memberikan banyak manfaat banget ke pemegang saham. Kalau misalnya
diakuisisi. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai investor? Pertama-tama ada disclaimer-nya, ini hanya untuk tujuan pendidikan, ini bukan ajakan jual beli, ini supaya kita bisa melakukan case study dan untuk mempelajari dan menjadi investor yang lebih baik di masa depan. Jadi segala kerugian atau akibat yang muncul dari tindakan investasi adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Jadi apa strategi kita? Friend ini adalah perusahaan yang sangat menarik dan growth-nya akan gila banget ke depannya. Lalu, pada harga berapa sih kita harus belinya begitu loh. Sekarang pas saya cek itu ada di harga 100. Sebenarnya menurut saya jangan beli di harga 100. Belinya itu paling pas itu ada di angka harga 80. 80-an tuh. Jadi kalau 90 masih agak mahal. Kenapa 80? Jadi kan kita tahu ya, kalau dia nggak diakuisisi, merger dengan Excel nggak jadi, dia tuh harganya bisa mencapai 150 atau bahkan mungkin bisa lebih sampai 200. Jadi di harga sekarang aja 100. Jadi kalau kita beli nih ya, kita beli di harga 80, itu kita potensi naik ke angka 200 gitu loh, maksimum 200 atau 160 lah, let's say. Maka kita bisa potensi untung 100% begitu loh. Itu satu bagger begitu buat kita. Makanya itulah alasan kenapa 80 tuh pas banget, dan juga di situ kita butuh margin of safety untuk sesuatu yang tidak diinginkan itu kalau itu terjadi. Nah, itu aja sih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan lain dan terima kasih. Ini konten tambahan buat teman-teman. Kalau nggak mau ditonton juga nggak apa-apa. Tapi gue yakin banyak banget yang nanya kenapa EV/EBITDA-nya itu 7,9. Kenapa nggak let's say 5 atau 6. Itu yang sekarang itu ada di angka 5 sampai 6 lah. Dia agak-agak di bawah lah. Telkom itu yang paling tinggi aja itu udah ada sekitar 6 apa 6,5 EV/EBITDA-nya. Jawabannya susah sederhana. Jadi kita coba hitung pakai rumus justified EV/EBITDA. Rumus justified EV/EBITDA ini itu untuk mengukur EV/EBITDA yang fair itu berapa. Sebagai contoh ya, misalnya kan harga pajak di Indonesia itu biaya pajak 20%. Maka dia itu komponen pertama itu tax, yaitu 1 dikurang pajak 20%. Lalu ada depresiasi di sini, yaitu berapa persen depresiasi terhadap EBITDA dikali dengan tax rate-nya. Dalam kasus ini perusahaan telco tuh kan cukup berat ya depresiasinya. Jadi bisa 60% kali ya, 50 sampai 60% dari EBITDA-nya dikali 0,2. Nah, ini adalah komponen yang sangat penting, yaitu adalah komponen working capital. Kenapa komponen working capital ini sangat penting? Karena pada dasarnya perusahaan telco itu beroperasi dengan modal kerja yang sangat sedikit. Kenapa? Karena orang bayar duluan. Ya kan? Orang prabayar, dia nyetor deposito dulu, dia nyetor duit dulu, dia beli pulsa. Nah, pulsa itu kan bisa digunakan untuk bayar gaji pegawai, bisa bayar supplier, bisa bayar untuk izin ini itu. Jadi modal kerja itu sebenarnya udah di cover sama user. Nah, ini adalah keunggulan dari perusahaan telco, yaitu dapat duit duluan yang bisa diputerin sama mereka. Makanya working capitalnya di sini positif. Jadi pada ini adalah tujuannya untuk mengukur berapa persen sih EBITDA yang kita harus investasikan untuk modal kerja. Sebenarnya malah gak ada investasi sama sekali, malah dibayarin. Makanya di sini ada positif ya, sekitar 10 sampai 15% lah. Sebenarnya ini menguntungkan. Nah, tapi kekurangannya perusahaan telco, capex-nya itu gede banget, bisa 40 sampai 50% dari EBITDA-nya. Contoh gampang, Excel itu EBITDA 14 triliun, capex-nya 7 triliun. Itu kan berarti 50%. Nah, asumsikanlah dia 40 sampai 50%, dalam kasus ini 40%. Nah, ini jangan lupa untuk dijumlahin lalu dibagi dengan discount rate dikurang growth. Apakah ada growth-nya? Ada, tapi dikit banget, yaitu growth-nya paling cuma tumbuh 1,5% lah. Jadi itulah asal muasal gue memakai EV/EBITDA 7,9 atau mendekati 8 kali, karena sesungguhnya perusahaan telco ini sangat diuntungkan dengan working capital yang dibayarin. Itu aja sih sebenarnya untuk gue coba jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau teman-teman males dengerin konten bagian ini, nggak apa-apa, karena ini bukan konten yang wajib untuk didengerin, tapi gue yakin pasti ada yang nanya aja, jadi udah gue siapin. Oke, itu aja sih dari gue. Terima kasih.